Yang menjadikan kita gagal merasakan nikmatnya ibadah itu bukan karena ibadah itu tidak memberi nikmat. Teh itu nikmat, Pak, bagi yang suka teh. Tapi kapan teh ini tidak nikmat bagi pecintanya? Kalau kita dalam kondisi sakit. Nikmatnya ibadah itu hilang ketika kita melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan menimbulkan dampak adanya titik hitam di permukaan hati. Titik hitam itu yang mempengaruhi syaraf untuk bisa menerima respon kenikmatan atas ibadah yang dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menghadap kepada hari pertemuan mereka dengan Allah dan telah menemukan hari persaksian dari amal mereka. Maka ini cukuplah membuat kita bertambah pula kenikmatan kita untuk selalu bersyukur. Semoga kita berjumpa kepada Allah. Kalau tidak bersabar, pastilah kita bersyukur. Dan tidak ada pilihan ketiga dalam kehidupan orang yang beriman. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap waktunya. Karena syukur itu panjang, long term, Pak. Beda dengan sabar. Sabar itu biasanya short term. Biasanya sabar itu kita berikan ya ketika kita sedang mendapatkan cobaan. Ketika kita sedang ditimpa satu kesulitan, kita bersabar. Sifatnya itu short term. Pendek dia dan tidak terlalu panjang. Tapi kalau lapang ataupun bersyukur, sifatnya itu long term dia. Terus menerus kita bersyukur. Karena kemudahan yang kita dapatkan pastinya jauh lebih banyak. Keluarga besar Masjid Baitur Rahman, Kemang Pratama 3 yang saya cintai karena Allah. Kita tentunya paham sekali bahwasanya di antara problematika besar pada kehidupan kita sebagai orang yang beriman itu simple kalau kita mau membuka ilmu. Para ulama mengatakan problematika kehidupan kita sebagai makhluk itu cuma satu, yaitu ketika doa kita tidak lagi sakral, ketika doa kita tidak lagi mustajab di sisi Allah. Disitulah berbagai macam problematika itu terjadi pada kehidupan kita. Kesulitan demi kesulitan akan kita dapatkan. Harapan demi harapan tidak akan pernah kita wujudkan dan tidak pernah kita peroleh ketika doa kita tidak lagi mustajab di sisi Allah. Kita bisa membayangkan kalau kita di dalam kita berdoa, karena kita senantiasa mendalami doa, senantiasa memperhatikan kekuatan doa, lalu doa kita menjadi mustajab. Kita tidak bisa membayangkan betapa mudahnya kehidupan yang kita lewati, betapa besarnya pertolongan yang kita akan dapatkan kalau doa kita sudah menjadi doa yang mustajab di sisi Allah. Karena memang doa itu merupakan senjata. Dan kalau kita tidak lagi mustajab doanya, berarti kita tidak memiliki senjata apapun pada kehidupan. Kita tidak bisa bayangkan kalau kita melewati hutan belantara dengan berbagai macam ancaman hewan buas. Kalau kita tidak memiliki senjata, kita tidak bisa menghadapi ular, kita tidak bisa menghadapi anaconda, python, kita tidak bisa menghadapi beruang kalau kita tidak memiliki senjata. Karena pada dasarnya kekuatan manusia itu jauh di bawah kekuatan yang lainnya, di mana itu merupakan bagian dari sebuah penciptaan Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Sesungguhnya problematika manusia itu terletak ketika doanya tidak lagi terdengar di sisi Allah. Itulah problematika kita sebagai manusia. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Banyak sekali kehidupan orang-orang salih. Di dalam kehidupan yang telah mereka lewati, mereka mendapatkan pertolongan besar. Ya karena doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah. Doa itu kalau sudah bekerja menuju kepada Allah, lalu didengarkan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah, memberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka dan memberikan sesuatu yang tidak pernah terduga kalau doa datang dari mereka yang layak didengarkan doanya. Kita tentunya mendapati Nabi Ayub, sakitnya sakit yang berat, tetapi beliau memiliki satu kekuatan doa, di mana dunia medis pada saat itu tidak semaju hari ini. Tidak ada dokter, tidak ada pula rumah sakit. Nabi Ayub hidup dengan penyakit yang berat ketika kondisi medis masih sangat terbelakang. Tapi ternyata sesuatu yang melampaui pencapaian teknologi dan medis itu adalah doa. Ketika Nabi Ayub menderita penyakit, lalu beliau berdoa, "Inni masaniyal durru wa anta arhamur rahimin." Saya tertimpa penyakit ya Allah, dan sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang. Maka beliau melazimi doa ini 18 tahun, kata Imam Ibnu Katsir. Dan doa ini terdengar di sisi Allah dan Allah sembuhkan. Padahal beliau hidup dengan penyakit yang berat ketika dunia medis tidak semaju hari ini. Itulah doa. Dan itulah yang menjadikan kita memahami betapa luar biasanya doa. Nabi Zakaria hidup pada zaman ketika teknologi tentang masalah janin dan rahim itu tidak semaju hari ini. Nabi Zakaria melewati angka 100 tahun bersama dengan Nabi Ibrahim pula.
diuji oleh Allah bagaimana mereka belum mendapatkan keturunan. Sampai akhirnya Nabi Zakaria tidak pernah kehilangan momen keyakinannya kepada Allah. Lalu beliau berdoa dengan sebuah doa yang indah. Ya man yarzuqu Maryam at-tamr fi ghairi awanihi farzuqni dzurriatan fi ghairi awani. Maka Nabi Zakaria itu berdoa ketika doanya diambil dari apa yang beliau lihat dari kehidupan Maryam. Ketika Maryam itu selalu mendapatkan buah di mihrabnya. Buahnya itu merupakan bagian dari karomah yang Allah berikan kepada ibunda Maryam. Buah yang didapatkan Maryam di mihrab itu selalu unik. Kalau musim panas, buah yang diberikan Allah kepada Maryam itu buah musim dingin. Kalau musim dingin, Allah memberikan hadiah buah dari surga dari buah-buahan musim panas. Maka Nabi Zakaria itu berdoa, ya Allah, Engkaulah yang memberikan rezeki buah kepada Maryam, tetapi buah itu bukan pada masanya. Maka berikanlah kepadaku keturunan walaupun sudah tidak lagi masanya aku mendapatkan keturunan. Doa itu diucapkan Nabi Zakaria ketika beliau berusia lebih dari 100 tahun, Pak. Dan ternyata doa itu pun dikabulkan oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita semakin paham. Sebenarnya masalah kita bukan karena semata-mata ikhtiar kita kurang, tapi mungkin doa kita yang belum mustajab. Saya agak kurang setuju kalau ada orang yang mengatakan hasil tidak mengkhianati, proses tidak mengkhianati hasil. Belum tentu, Pak. Kalau memang Allah tidak menentukan mau apa. Kalau kita sering mengatakan proses tidak mengkhianati hasil, hasil tidak mengkhianati proses, berarti kita menafikan bahwasanya Allah itu qadirun ala kulli syai'. Allah itu maha berkehendak. Dan salah satu kehendaknya Allah diberikan kalau doa kita mustajab. Nah, inilah yang menjadikan kita dia paham berdoa itu merupakan bagian dan hajat terbesar pada kehidupan manusia. Dan sesungguhnya doa itu memberikan kepada kita seluruh perkara yang kita inginkan akan Allah berikan ketika doa kita mustajab. Tentunya kita paham inilah yang menjadikan kita meneruskan kembali kajian kita doa 40 Rabbana. Kenapa membahas doa, Ustadz? Kenapa tidak membahas sholat? Kenapa tidak membahas fikih? Ya, karena itu yang tadi saya sampaikan. Karena persoalan besar pada kehidupan kita, yaitu adalah doa kita yang sekarang belum mendapatkan nyawa ilmu pada doa yang kita panjatkan. Dan akhirnya menjadi penyebab banyaknya masalah yang kita jumpai pada kehidupan. Semoga Allah senantiasa menjadikan doa kita mustajab dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah untuk berdoa. Inilah ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hamad doa. Perkataan indah Umar tidak bosan kita dengarkan ketika Umar itu mengatakan, aku ini tidak pernah khawatir kalau doaku belum dikabulkan oleh Allah. Tapi aku khawatir kalau aku tidak lagi mendapatkan hidayah untuk senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah. Berdoa, karena berdoa itu ibadah. Maka meminta apa saja yang merupakan bagian dari doa itu dicatat oleh Allah merupakan bagian dari ibadah. Berdoalah, karena sesungguhnya doa, kalaupun Allah tidak kabulkan segera, instan, sesuai dengan apa yang kita minta, akan dicatat oleh Allah menjadi pahala-pahala yang Allah kumpulkan di dalam pundi kebaikan yang kita petik pada kehidupan di akhirat. Makanya ada satu riwayat, manusia di pengadilan Allah mendapatkan tambahan pundi pahala. Dia berkata, dari mana pundi pahala ini ya Allah? Lalu Allah berfirman, ini adalah doa-doa yang kamu panjatkan ketika di dunia. Aku tidak kabulkan segera untuk kamu di dunia. Aku tahan untuk di akhirat. Yudakhiruha fi akhiratihi. Aku simpan doa-doamu di dalam kehidupan di akhirat. Dan akan dikembalikan sama Allah menjadi sebuah pahala untuk kita. Coba kalau nanti kita habis ngaji, kita pulang. Melihat apapun kita berdoa kepada Allah. Kalaupun tidak terwujud, maka Allah akan yudakhiruha fi akhiratihi. Allah akan kumpulkan, Allah akan tabung, Allah investasikan menjadi kebaikan yang kita dapatkan kelak pada kehidupan di akhirat. Apakah ada ibadah yang seindah dan semudah ini? Kalau kita ingin mendapatkan pahala umrah, kita harus nunggu dari habis subuh sampai kita syuruk, kita mendapatkan pahala umrah. Kalau kita ingin mendapatkan pahala setiap satu hurufnya 10 kebaikan, kita membaca Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar, kita sedekah pagi. Biasanya ada effort yang dilakukan dan ada pengorbanan yang harus diberikan. Tapi beda dengan doa. Doa itu tinggal berucap, sembari memperbaiki niat, memperbaiki cara kita meminta. Itu pun sudah merupakan doa yang Allah kembalikan menjadi pundi pahala untuk kita. Makanya kita iri kepada siapa? Bukan hanya kepada mereka yang pandai sholat.
Tapi kita iri kepada mereka yang tidak pernah bosan meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Iri Pak kita. Kenapa? Berarti dia tahu bahwasanya Allah lah tempat dia memiliki harapan. Makanya setan memberikan kepada kita talbis. Apa itu talbis? Talbis itu sesat apa? Jebakan. Setan itu ngasih kita jebakan. Jebakannya itu apa? Dia berkata seakan-akan nasihatnya baik. Mengatakan, udahlah, jangan banyak doa, malu sama Allah, dosamu banyak. Akhirnya kita yang asalnya berdoa, tidak mau berdoa. Yang asalnya kita mau meminta, merasa malu. Padahal Allah tidak pernah mengatakan kepada kita untuk malu meminta kepadanya. Berdoalah karena sesungguhnya Allah itu zat yang sangat malu kepada mereka yang berdoa. Kalau yang berdoa itu menarik tangannya dalam kondisi kosong. Semoga kita paham betapa pentingnya masalah doa dan semoga kita di masa-masa senja kita, salah satunya adalah memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar bin Khattab ketika beliau sudah menyadari masa senjanya datang, tidaklah Umar bin Khattab kecuali memperbanyak doa. Dan Masya Allah ya, doanya Umar bin Khattab semuanya dikabulkan oleh Allah di masa senja beliau. Beliau minta supaya dimatikan, tidak menjumpai fitnah, Allah kabulkan. Beliau meminta supaya diwafatkan di kota Madinah, Allah kabulkan. Beliau minta supaya diwafatkan dalam kondisi mati syahid, Allah kabulkan. Dan itu karena rajinnya seorang Umar bin Khattab berdoa di usia senjanya, sampai beliau meninggal dunia ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Setelah kita paham betapa pentingnya dan betapa besarnya hajat kita kepada doa untuk review dan mengulang kembali serta mengingatkan kembali, nah, tentunya kita paham doa Robbana menjadi prioritas kita. Karena doa Robbana itu unik. Karena uniknya itu kita menjumpai dan kita mendapati doa Robbana itu dimulai dari kata Ya Robbana. Ya-nya makhluf, ya-nya dihilangkan langsung oleh Allah sendiri. Langsung setiap manusia mengucapkan Rabbana. Dan sesungguhnya Rabbana ini diucapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata ya tanpa ada ya-nya tetapi langsung Rabbana untuk menunjukkan kedekatan yang berdoa kepada yang meminta, kepada yang diminta yaitu adalah Allah. Nah, itulah doa. Ya, jadi saya ingat pula doa Rabbana itu juga diajarkan langsung oleh Allah kepada Nabi Adam itu ya dengan Rabbana zalamna anfusana, itu yang mengajarkan langsung dari Allah. Jadi ada sebuah peristiwa, saya sampaikan sedikit. Jadi ada sebuah peristiwa Bapak dan Ibu. Ketika Nabi Adam akan diturunkan dari surga bersama dengan Hawa setelah memakan buah yang diharamkan oleh Allah, pada saat itu Allah itu menginterogasi Nabi Adam dan Hawa. Wahai Adam, kenapa kamu makan buah yang aku haramkan bersama dengan Hawa? Nah, maka pada saat itu tampillah Nabi Adam untuk menjawab. Ya, ini menjadi pelajaran untuk kita ya Pak. Kalau ada masalah, yang harusnya ngomong itu suami, jangan perempuan. Kadang-kadang kita mendapati ada satu masalah yang rocos perempuan, laki-lakinya malah diam. Nah, itu tidak benar kalau kita lihat pada kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika ditanya, hei Adam, kenapa kamu makan buah yang aku haramkan bersama dengan Hawa? Nah, di sini ada sebuah jawaban indah dari Nabi Adam kepada Rasulullah, kepada Allah. Ma'dhanantu anna ahadan yakhlifu bika kadziban. Ya Allah, saya itu tidak pernah nyangka ada orang yang tega menyebut namamu untuk berdusta. Karena pada saat itu iblis menggoda Adam untuk memakan buah ini sembari dia bersumpah atas nama Allah. Saya itu tidak pernah nyangka ya Allah. Saya kira orang tuh kalau mencatat namamu itu dia pasti tahu namamu itu agung dan tidak dipakai untuk berdusta. Ya, makanya kalau ada orang manusia bersumpah atas nama Allah dia berdusta ya persis sebagaimana iblis. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi Adam. Dan Nabi Adam ketika menjawab itu, Allah itu merahmati. Allah itu sayang sama Adam. Tapi bagaimanapun prosedur hukuman tetap harus dijalankan. Maka ibarat kata dan ilustrasinya, seakan-akan Allah itu mengatakan, ya, saya tahu kamu ditipu wahai Adam, tapi bagaimanapun hukuman tetap harus jalan. Tapi sebelum turun, Allah itu ngasih sangu, Pak, ngasih uang saku kepada Adam. Uang sakunya apa? Uang sakunya bukan kekuatan super, sebagaimana Superman. Uang sakunya kepada Nabi Adam itu bukanlah uang yang banyak, yang bisa mendapatkan apa yang dia mau. Enggak. Tapi Allah memberikan uang saku, modal kepada Nabi Adam, supaya Nabi Adam itu bisa balik ke surga itu dengan mengajarkan sebuah doa. Rabbana zalamna anfusana. Itu dari Allah. Makanya itulah maksud dari ayat Allah. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi.
Allah itu, Nabi Adam itu menerima kalimat dari Allah. Ya, yang Allah akhirnya menerima taubatnya Nabi Adam. Apa kalimat yang Allah terima? Apa kalimat yang Nabi Adam terima dari Allah? Rabbana zalamna anfusana itu. Dan itu menunjukkan betapa kalimat Rabbana itu merupakan kalimat yang diajarkan langsung oleh Allah. Sekarang mari kita buka surat Al-Baqarah 286. Bagi bapak-bapak yang tidak membawa buku, silahkan dibuka surat Al-Baqarah 286. Enggak, Pak Ejeri dibaca dulu. Kita akan membahas dan meneruskan pembahasan akhir dari surat Al-Baqarah 286. Satu ayat yang memiliki keutamaan besar. Satu ayat bersama dengan ayat 285 yang apabila kita baca ketika di waktu malam, lalu kita malam itu tertidur dan tidak melaksanakan sholat malam dan sholat tahajud, tapi kita melazimi dua ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah, maka pahalanya sama dengan mereka yang melaksanakan sholat tahajud ketika mereka terlewatkan. Ini memiliki keutamaan yang sangat besar dan sudah kita bahas. Setelah kita kemarin membahas Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Allah, janganlah engkau bebankan atau engkau pikulkan kepada kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Ini sudah kita bahas. Kita menuju kepada kata dan kalimat setelahnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi setelah kita menyatakan kepada Allah bahwasanya kita meminta kepada Allah supaya Allah tidak memikulkan beban ujian yang tidak memikulkan beban ujian kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Tentunya kita tahu betul di antara beban yang Allah berikan kepada kita, banyak sekali beban yang tidak terselesaikan dengan benar dan baik oleh kita. Ada beban ujian yang kita tidak mampu menyelesaikan dengan utuh. Ada beban ujian yang ternyata kita salah di dalam pengamalan ilmunya. Ada beban ujian yang ketika kita menyikapinya di awal-awal kita sempat guncang dan lain sebagainya. Karena kondisi manusia ketika mereka mendapatkan beban ujian itu, manusia itu beragam. Dan tidak setiap manusia itu mereka ketika menyelesaikan beban ujian yang Allah pikulkan itu terselesaikan dengan baik. Karena kita mengetahui betul ada banyak sekali beban ujian yang Allah timpakan kepada kita, kurang maksimal kita menyelesaikan setiap beban ujian itu, ataupun terkadang tidak disertai dengan ilmu yang sempurna di dalam kita menyelesaikan beban ujian itu, maka kalimat setelahnya itu adalah wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ini tiga kata. Ini sebenarnya satu kesatuan, Pak, yang harusnya kalau kita bertobat kepada Allah tidak dipisahkan. Sekarang mari kita bedakan fungsinya. Apa itu wa'fu anna waghfir lana warhamna? Kenapa kok bergandengan terus? Dan ini pula gandengan yang kita pakai kalau kita menyolatkan orang yang meninggal dunia. Maka akhirnya kita akan mendapati perjumpaan dari perkataan para ulama. Para ulama itu mengatakan, arti dari wa'fu anna itu artinya adalah semoga dosa kami dihapus oleh Allah. Jadi semoga dosa kita itu dihapus oleh Allah. Itu artinya maafkan. Jadi artinya ketika kita melakukan sebuah dosa, lalu dosa itu kita sesali ketika kita merasa ada banyak yang kurang sempurna pada kehidupan kita. Jangan hanya mengatakan ampuni ya Allah, tapi yang pertama kali kita ucapkan sebagai bentuk adab kita kepada Allah, maafkan saya dulu, maafkan saya. Ya, maafkan saya itu artinya adalah dihapus dosa-dosa kita dan kemaksiatan yang hitam yang meninggalkan bekas di jejak permukaan hati kita itu, kita minta kepada Allah supaya kita itu dihapuskan catatan hitam itu, supaya hati kita yang asalnya di permukaannya ada titik-titik noda hitam karena dosa yang kita lakukan, kalau kita dimaafkan oleh Allah, hitamnya titik di permukaan hati kita diganti oleh Allah yang putih. Karena putihnya hati itu kita perlukan supaya kita cepat merasakan nikmatnya ibadah. Yang menjadikan kita gagal merasakan nikmatnya ibadah itu bukan karena ibadah itu tidak memberi nikmat, tapi hati kita yang sakit karena banyaknya noda hitam. Teh itu nikmat, Pak, bagi yang suka teh. Tapi kapan teh ini tidak nikmat bagi pecintanya? Kalau kita dalam kondisi sakit. Nasi uduk, menu pagi ini apa? Nasi uduk ya, Pak. Atau soto. Soto itu nikmat, tapi bagi yang sehat. Bagi yang tidak sehat tidak terasa nikmat. Maka sesungguhnya kapan hilangnya kenikmatan dalam ibadah itu? Dikatakan oleh para ulama salaf, nikmatnya ibadah itu hilang ketika kita melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan menimbulkan dampak adanya titik hitam di permukaan hati,
titik hitam itu yang mempengaruhi syaraf untuk bisa menerima respon kenikmatan atas ibadah yang dikerjakan. Karena ibadah itu dahsyat, Pak. Berdampaknya pada kehidupan kita. Karena yang menyulitkan kita itu ya dosa itu. Hidup itu gampang, Pak. Tapi yang menyulitkan kita itu ya dosa dan kemaksiatan. Laki-laki dan perempuan rukun, tiba-tiba dia selingkuh berzina dengan perempuan lain. Apa yang terjadi? Sulit dia menemui istrinya, sulit menemui anak-anaknya. Tapi kesulitan yang dia dapatkan bukan karena Allah yang menyulitkan. Dia sendiri dosanya yang menyulitkan. Ada orang hidup tenang, diberikan oleh Allah sesuai dengan takaran yang terbaik. Dia lalu tidak sabar mengambil riba dan akhirnya malamnya tidak bisa tidur nyenyak ketika harus memikirkan hutang. Yang membuat hidup susah itu, yang membuat hidup itu sulit dan susah itu dosa kita, kata para ulama. Makanya akhirnya dosa itu yang akhirnya membuat kesulitan demi kesulitan itu terjadi dan menimpa pada kehidupan kita. Hitamnya dosa itu berdampak sampai kepada seluruh kehidupan kita, kan Pak? Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan kalimat yang bagus sekali, Pak, untuk menjadi perenungan kita sebelum kita melakukan dosa. Terlebih dosa yang dilakukan di masa tua itu menunjukkan berarti kita tidak mengenal Allah. Ketika semakin tua, semakin rajin kita masih melakukan dosa. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, dampak dari dosa itu sampai batu yang putih ketika diturunkan oleh Allah dari surga pun bisa terkena dampak hitam dari perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Dan itu Hajar Aswad. Bagi kita yang pernah melihat gambar dan image dari Hajar Aswad, hitam, Pak. Tapi sebenarnya batu itu ketika pertama kali diturunkan, kata Rasulullah, ya batu itu putih, Pak. Tapi terus menjadi hitam karena dosa yang dilakukan manusia. Jadi dosa yang dilakukan manusia itu seibaratnya karambol, Pak. Dia kena tek, lalu mantul lagi kemana-mana dia, dosa itu. Dan akhirnya merusak seluruh sendi pada kehidupan kita adalah dosa yang dilakukan manusia. Hitamnya, putihnya batu dari surga. Itu pun terkena dampak dari kemaksiatan dan dosa yang dilakukan manusia. Maaf ya, bukan berarti yang hitam itu banyak dosa. Jangan gitu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan dosa itu merusak semua kebaikan dan kemudahan di dalam kehidupan manusia. Tingginya manusia yang asalnya 60 hasta pun diturunkan oleh Allah disebabkan karena dosa. Makanya akhirnya ketika kita menjumpai berbagai macam efek dari dosa itu membuat titik-titik hitam di permukaan hati kita. Dan titik hitam itu yang membuat syaraf nikmatnya hati menikmati ibadah itu menjadi hilang. Maka ketika kita mengucapkan wa'fu anna, itu artinya maafkan ya Allah, supaya dosa yang tadi hitam meninggalkan jejak di hati kita diganti oleh Allah menjadi putih. Ya, makanya kalau kita memahami dan mentadaburi ketika membaca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Terus kita meminta kepada Allah, jauhkanlah kami dari dosa sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat, sebagaimana Engkau membersihkan pakaian putih dari kotorannya. Itulah kata wa'fu anna itu di situ. Allah membuat sebuah perumpamaan yang gamblang. Dan itu tergambar pada doa iftitah. Ya Allah, bersihkanlah kami dari dosa sebagaimana Engkau membersihkan pakaian putih dari kotorannya. Maka sesungguhnya fungsinya kalau kita berdoa wa'fu anni, itu artinya apa? Supaya hitamnya permukaan hati menjadi putih kembali sebagaimana baju yang putih ketika disucikan dan dibersihkan kembali. Makanya kita membaca di dalam dzikir ketika pertengahan Ramadan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa kita membaca itu? Karena tidak ada satu bulan yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari api neraka kecuali bulan Ramadan dan yang kedua bulan Dzulhijjah. Jadi wa'fu anna itu yaitu maafkan kami supaya hati kita yang hitam kembali putih, Pak. Seiring kita jujur meminta kepada Allah supaya Allah itu memaafkan kita dan hitamnya titik permukaan hitam itu menjadi putih, Allah seiring kita meminta maaf kepadanya, seiring itu pula Allah mengembalikan nikmatnya kita. Bapak lagi bertengkar, saya bertengkar dengan Pak Heri misalkan, naudzubillah min dzalik contoh, itu kan menjadikan akhirnya suasana tidak nyaman. Saya masuk masjid ketemu Pak Heri ngambil soft kanan, saya ngambil soft kiri. Ya, beliau ngambil soft tengah, saya ngambil soft kiri. Dia di kamar mandi, saya pura-pura muter, Pak, misalkan. Karena apa? Kondisi ketika kita punya salah itu membuat tidak nyaman. Tapi kalau kita jujur datang kepada Pak Hari meminta maaf, maaf ya Pak Hari tersenyum. Ana maafkan Ustaz. Maka kondisinya itu apa? Nikmat kembali, Pak. Makan bisa nikmat kembali,
ngobrol bisa nikmat kembali, interaksi menjadi hangat kembali. Kenapa? Ketika kata maaf itu sudah diberikan. Bapak dan ibu, suami istri, ketika bertengkar, kita menghadapi suasana yang tidak nyaman di dalam rumah. Mau makan jadi nggak enak, di dalam kamar istri kita lewat, semuanya diam, tidak bertegur sapa. Kita kadang mengatakan sama anak kita, tuh ngomong sama ibumu. Nah itu berarti kita lagi bertengkar. Istri kita ngomong, tuh ngomong sama bapakmu tuh. Nah itu berarti kita lagi bertengkar. Kondisinya itu nggak enak, Pak. Tapi ketika kita akhirnya bismillah lah, memang saya itu tugasnya memaafkan istri. Kita akhirnya melembut kepada istri kita, dan istri lebih melembut kepada kita. Dimulai dengan kata, maafin saya ya Bi, atau maafin saya ya Bu. Lalu akhirnya pelukan, akhirnya suasana yang tadi tidak enak menjadi enak kembali. Makan megono lagi di depan, ya, makan lagi nasi uduk, makan bubur, menjadi enak kembali. Kapan? Kalau maaf itu sudah diberikan, Pak. Yang membuat tidak nyaman hubungan kita sama Allah itu bukan Allah yang nggak sayang sama kita. Kita yang membuat barrier, membuat penghalang antara kita dengan Allah ketika dosa itu nggak minta dimaafkan sama Allah. Makanya ada seorang ulama salaf namanya Sa'id bin Musayyib. Beliau mengatakan, aku kalau melakukan dosa, aku tebus dengan melakukan 100.000 kali istighfar setiap satu dosa. Itu menunjukkan kepada kita, kenyamanan itu kita dapatkan tepat ketika kita banyak minta maaf sama Allah. Nah makanya, kalau hidup kita terasa resah, gelisah, kan banyak orang hari ini merasa resah, gelisah, tapi tidak tahu apa yang membuatnya gelisah. Mobil sudah ada, rumah sudah ada, tanah sudah ada, rumah kedua, ketiga pun sudah ada. Tapi kenapa kok malam gelisah, melakukan aktivitas kemerungsung, kata orang Jawa. Dalam kondisi penuh rasa khawatir, kegelisahannya tidak bisa untuk dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin kegelisahan demi kegelisahan yang kita peroleh dan kita dapatkan simple kok. Antara kita dengan Allah ada salah. Lah salahnya ini kita nggak minta maaf. Ya kondisinya nggak akan enak. Hidup juga nggak akan enak. Coba deh. Ambil perumpamaan suami istri, ada salah, nggak minta maaf, nggak enak di rumah. Mau ngapa-ngapain nggak enak. Mau buka handphone nggak enak, mau mandi juga nggak enak, mau ngapain-ngapain nggak enak. Dan suasana itu akan cair secair-cairnya dengan sebuah kata sederhana. Minta maaf ya. Betul nggak Pak Hari? Tuh, beliau aja ngerasain tuh. Kalau sudah minta maaf ya Ma, manggilnya apa istri Pak? Mama, ya kan? Minta maaf ya Ma. Lalu istri kita dibuat lembut dengan kata-kata lembut suaminya. Iya, maafin juga ya Pak. Selesai Pak, semuanya jadi nikmat. Nah, perumpamaannya itu segampang itu sebenarnya. Makanya akhirnya ketika kita berdoa, Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna. Maafkan ya Allah kalau ada yang nggak beres. Supaya nyaman itu kita rasakan dalam perjalanan kita menuju kepada Allah. Para ulama salaf itu mengatakan begini Pak, yang termasuk musibah itu apa? Kamu bertambah umur tetapi bertambah umur tapi bertambah gelisahmu. Padahal kamu akan berjumpa dengan Allah. Pak Ari umurnya berapa? 49. Pak Ujang berapa Pak Ujang? 57. Masya Allah. Kaget saya. Kayak 56 antum. Maka 57 berarti perjalanannya Pak Ujang itu sudah 57 tahun menuju kepada Allah. Perjalanannya Pak Ari 49 tahun menuju kepada Allah. Kan semakin dekat waktu pulang itu kan semakin harusnya kita tenang Pak. Kalau ada waktu pulang kok nggak tenang pasti ada apa Pak? Kan ada salah. Contoh kita kalau pulang waktu SD. Masih ingat waktu SD Pak? Waktu SD itu kalau diberitahu bisik-bisik sama kakak kelas. Bentar lagi ada rapat. Senang atau tidak senang? Senang Pak. Jam 9 saya pulang. Ditungguin itu jam 8.55, bentar lagi 5 menit lagi. Lalu jam 9 betul, jarosnya, belnya, sekolahan, senang Pak kita pulang. Tapi kalau ada orang pulang pagi, jam 9 dia sedih. Kenapa? Pasti ada salah dia dengan bapak ibunya. Makanya pulang itu jadi nggak senang. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Orang itu kalau semakin tua harusnya semakin tenang. Kenapa? Hari perjumpaan telah dekat. Pulangnya itu telah dekat. Nah, kalau ada di antara manusia di usia senjanya di atas 40 tahun kok dia gelisah, dan kegelisahan itu nggak bisa dijelaskan Pak. Maaf ya, orang gelisah itu nggak semua dijelaskan. Imam Ibnu Qayyim berkata nggak semua kegelisahan itu bisa dijelaskan. Makanya di dalam Islam ada namanya hamun, ada namanya hazanun. Hamun itu kegelisahan dari masa lalu, hazanun kegelisahan di masa mendatang. Tapi kadang-kadang nggak bisa dijelaskan. Kenapa sih Pak gelisah? Uang ada, rumah ada, anak sehat kok gelisah.
Saya nggak bisa ngomong, kenapa gelisah? Itu namanya hamun dan hazanun. Dan itu biasanya di para ulama akhirnya dibedah. Itu disebabkan apa? Kita nggak minta maaf sama Allah. Kondisi jadi nggak enak. Dan itu yang harus kita pahami. Kenapa kita mengatakan wa'fu anna? Sama ini kalau kita mensolati orang ketika meninggal dunia. Ya, Allahumma firlahu warhamu wa'afihi wa'fu anhu. Ada kata wa'afihi wa'fu anhu. Maafkan ya Allah, hapus dosanya supaya dia ketika di alam barzah itu tenang. Kenapa? Doa yang hidup ketika meminta sama Allah supaya dia dimaafkan sama Allah. Jadi tenang, dia menghadap kepada Allah. Hari pulangnya itu menyenangkan. Ya? Jadi kalau misalkan ada orang pagi-pagi dibentak-bentak sama ibunya sekolah dia nangis terus malas pulang, tiba-tiba jam 11 ibunya nelpon, maafin mama ya nak, tadi pagi marah-marah lagi capek mama. Akhirnya yang tadi malas pulang jadi senang untuk pulang. Siap mah, nggak apa-apa, saya tetap akan pulang kok. Senang dia pulangnya. Dan itulah sederhananya kalau kita memahami kata wa'fu anna. Maafkan ya Allah, yang hitam-hitam ini jadi putih. Kalau hitam jadi putih enak. Pakaian putih Pak. Bapak kalau suka pakaian putih, orang yang suka pakaian putih, biasanya apa? Merasa tidak nyaman pakai pakaian putih. Kalau sudah ada nodanya, nggak enak rasanya. Nggak nyaman, apalagi kalau bagian leher ini sudah hitam gitu. Walaupun disetrika, tapi kalau nodanya masih ada, mau nggak kita pakai? Nggak mau Pak, walaupun pembantu kita sudah saya setrika, sudah saya kasih pengharum. Tapi kalau hitamnya masih ada, nggak nyaman dipakai pakaian putih itu. Kapan pakaian putih itu nanti terasa nyaman untuk kita pakai? Ketika nodanya sudah dikucek, hilang. Enak pakai pakaian putih. Akhirnya apa? Akhirnya pakaian putih itu terasa nikmat. Itu yang Allah pilih ketika Allah mengajarkan kepada nabinya untuk mengajarkan kepada kita. Bersihkanlah dosa saya, maafkan sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari kotorannya. Karena pakaian putih yang bersih itu selalu menjadi pilihan bagi setiap orang yang suka warna putih. Mobil putih itu nggak enak Pak, sudah ada nodanya Pak. Nggak usah mobil Pak, nggak usah pakaian. Mobil aja kalau kotor kita nggak nyaman kok. Kita rela bawa ke tempat cucian 1 jam kita nungguin, antri pun kita jabanin. Kenapa? Karena nggak nyaman. Naik mobil di situ ada sampah. Terus di luarnya bodinya kotor, nggak nyaman Pak. Karena Allah itu sudah memberikan kita contoh. Kamu rumahnya kotor, nggak nyaman. Kamu punya salah, nggak nyaman. Pakaian putihmu ada noda, kamu nggak nyaman. Sebagaimana itu pula yang harus kita tumbuhkan. Dosa itu harusnya tidak membuat nyaman. Makanya kita berhajat kepada ampunan. Makanya kita mengatakan wa'fu anna. Sampai di sini kita paham ya. Jadi arti wa'fu anna itu apa? Maafkan, dihapus. Terus waqfir lana. Lah waqfir lana itu apa Ustaz? Waqfir lana itu begini Pak. Waqfir lana itu karena dosa itu selalu ada konsekuensinya Pak. Jadi jangan dikira dosa itu tidak ada konsekuensinya. Enak betul. Setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Tidak ada dosa yang tidak ada konsekuensi. Sebagaimana ketaatan itu pasti ada konsekuensinya. Makanya kita tidak boleh merasa aman dari hukuman Allah. Karena dosa yang kita lakukan itu selalu mengundang ancaman hukuman dari Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami surat Al-A'raf ayat yang ke-99. Dibaca Pak Heri. Surat Al-A'raf 99. Al-A'raf 99. Ya. Ini Pak, nanti kalau kita membaca tafsirnya itu simpel dan sederhana. Dosa itu selalu ada bayangan hukuman dari Allah. Kita kerja di perusahaan, kita melakukan kesalahan dan kesalahan itu kalau berat ada SP1, SP2 sampai SP3. Sama Pak. Salah satu di antara kelalaian manusia hari ini, dia itu ketika tenang melakukan dosa itu kenapa? Karena dia merasa bahwasanya Allah itu tidak akan memberikan konsekuensi. No, tidak bisa. Hidup itu pilihan dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Ya kalau kamu zina dengan perempuan lain, nah untuk pilih mindalik, kamu dicabut nikmatnya dari pasangan yang halal.
dijauhkan hatimu dari hati anakmu. Itu konsekuensi, Pak. Kalau urusan makan ada konsekuensinya, urusan minum ada konsekuensinya, urusan dosa pun ada konsekuensinya. Maka Allah itu menggunakan kalimat pertanyaan pada surat Al-A'raf 99. Emang kamu merasa aman gitu dari hukumanku? Tidak ada yang merasa aman dari hukumanku kecuali orang-orang yang merugi. Artinya, dosa itu ada ancaman hukuman, Pak. Apapun itu. Kita merendahkan orang lain, ada hukumannya, Pak. Saya sudah pernah menyampaikan di sini kan kisahnya seorang ulama besar Abdullah bin Sirin, Pak. Gara-gara ngebully. Masih ingat saya sampaikan Abdullah bin Sirin ulama besar. Gara-gara dia ngebully seorang anak muda yang banyak hutang. Lalu dia itu ngebully dengan perkataan, ya gharim, orang yang banyak utang. Lu perkataan itu sudah diucapkan puluhan tahun, Pak. Ketika Muhammad bin Sirin masih muda. Muhammad bin Sirin itu akhirnya merasakan dampak dari ucapan itu ketika tua. Dia terlilit utang, dijebloskan ke penjara. Dan ketika dijebloskan ke penjara, namanya ulama mengevaluasi. Kenapa kok saya dijebloskan ke penjara itu gara-gara utang? Biasanya kan dimasukkan penjara karena membela kebenaran gitu. Kayak Imam Ahmad dan lain sebagainya. Imam Ahmad di penjara karena membela kebenaran Quran. Lah Ibnu Sirin itu di penjara karena nggak bisa bayar utang. Dijebloskan penjara. Mikir kenapa ya? Oh ya Allah, saya dulu pernah ngomong kepada anak muda yang gharim, gara-gara omongan itu naik ke langit dan akhirnya menimpa kepada saya. Kesulitan yang saya peroleh di masa senja saya. Itulah yang namanya makar Pak Allah, Pak. Kenapa? Makar Allah itu menyertai siapapun yang berbuat jahat dan siapapun yang berbuat dosa. Allah itu maha adil, dan salah satu konsekuensi dari maha adilnya Allah, tidak ada satu perbuatan kecuali Allah melahirkan konsekuensi. Kalau kamu berbuat taat, aku balas. Kalau kamu berbuat dosa, ya kamu harus siap dengan ancaman. Nah, apa hubungannya surat Al-A'raf 99 dengan wa'fu anna waghfir lana? Kita itu minta, ya Allah, maafkan saya, ampuni. Ampuni itu apa? Supaya kita tidak mendapatkan hukuman. Kalau dalam bahasa pidana, kita mendapatkan gerasi. Atau kita mendapatkan amnesti, atau apapun lah nama hukum pidananya. Itu ada, Pak. Kenapa hukuman 20 tahun bisa turun menjadi 10 tahun dijalani? Karena dia mendapatkan gerasi. Dia mendapatkan amnesti. Dalam kasus pidana, kita mengenal gerasi dan amnesti. Dalam hitungan pidananya, manusia di hadapan Allah, itu ada gerasinya. Gerasinya itu gimana? Kalau kita diampuni oleh Allah, makanya kita meminta kepada Allah, waghfir lana, ampuni ya Allah, supaya dosa-dosa yang telah aku lakukan tidak berdampak pada kesulitan-kesulitan yang aku jumpai di masa mendatang. Entah besok, entah lusa, entah masa mendatang. Jadi fungsinya waghfir lana itu apa? Supaya kita tidak perlu merasakan pahitnya balasan adab dari Allah, gara-gara kita menggampangkan dosa itu, Pak. Makanya akhirnya orang yang sering meminta pertolongan sama Allah itu diberikan oleh Allah kemudahan. Makanya betul kata Rasulullah, man aksara minal istighfar ja'alallah min kulli dikin haraj. Tidaklah orang yang memperbanyak dia minta ampun sama Allah kecuali yang sempit dilapangkan oleh Allah. Kan gitu, di penjara sempit lalu mendapatkan gerasi, lapang Pak keluar dari penjara. Dan itu fungsinya waghfir lana. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami, ampuni kami. Terus yang ketiga yaitu adalah warhamna. Itu satu kesatuan itu. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Warhamna itu rahmati kami. Rahmati itu artinya apa ya Allah? Artinya itu gini. Setelah kita meminta maaf, dihapuskan gerasinya, lalu timbulnya rasa rahmat orang yang menghukum kepada orang yang dihukum, itu namanya rahmat. Warhamna itu namanya. Makanya akhirnya kalau betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah dan dirahmati oleh Allah, dosa kita pun dijadikan oleh Allah menjadi kebaikan. Mari kita buka di dalam surat Al-Furqan ayat 70. Coba dibaca Pak Ujang gantian. Surat yang ke-25. Surat Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubadilullah sayyiatihim hasanat. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim. Iya, betul. Ya kan? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ghafurur rahim. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, Pelan-pelan, maka Pak Ujang. Pelan-pelan. Ingat umurnya 57, pelan-pelan. kecuali orang-orang yang Sebentar. bertobat. Dulu. Illa man taba. Kecuali orang bertobat. Berarti orang bertobat itu pelaku dosa. Betul, pelaku dosa. Terus kalau tobatnya dia illa man taba, kecuali orang tobat. Lalu dia beriman. Lanjutkan pelan-pelan. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Ya, mengerjakan kebaikan. Nah, setelah dia bertobat, dia beriman sama Allah yang Maha Pengampun, artinya tidak sama sekali ragu Allah mengampuni dirinya. Lalu dia beramal solih, mengganti keburukan dengan kebaikan. Lalu Maka Faulaika? kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Ini nanti artinya rahmat, Pak. Bapak bisa bayangkan, ada orang makan riba banyak sampai miliaran, setelah itu tobat. Dia bertobat. Betul-betul dia bertobat. Lalu dia melakukan kebaikan. Maka catatan ribanya yang miliaran itu diganti oleh Allah menjadi pahala sebagaimana pahala sedekah. Itu namanya rahmat, Pak. Ada fulan berzina, lalu dia bertobat. Lalu kalau dia bertobat, lalu Allah terima tobatnya dan masukkan dia ke surga karena tobatnya dari zina, Pak. Padahal maaf, belum tentu orang yang tidak berzina belum tentu masuk surga. Ada orang kayak Ma'is bin Malik, dia berzina. Quran masih turun. Sudah berzina, Quran masih turun, hidup pada zaman Rasulullah, dia berzina, Pak. Masih berzina, Quran masih turun, Nabi masih hidup. Tapi setelah itu dia bertobat. Lalu ketika meninggal dunia, kata Rasulullah, dia mendapatkan surga. Dan kalau diberikan izin memberi syafaat, dia bisa memberi syafaat kepada seluruh penduduk Madinah. Itu namanya rahmat. Apa itu rahmat? Dosamu akan diganti oleh Allah, dikonversi menjadi kebaikan kayak sampah yang dikonversi dan diolah menjadi produk yang bisa dijual dan komoditi yang bisa dijual. Itu, Pak. Artinya rahmat itu apa, Ustaz? Artinya rahmat itu kayak mesin yang ada di tempat pembuangan sampah yang mengubah sampah menjadi komoditi. Itu nanti artinya rahmat. Belum tentu orang yang melakukan dosa langsung mendapatkan rahmat. Ada yang cuma dimaafkan sama Allah. Ada yang dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Ada yang pula yang dimaafkan, diampuni dan mendapatkan rahmat. Itu namanya rahmat, dan rahmat itu mahal sekali harganya, Pak. Ada saya kemarin mendengar di sosial media, ada seorang Australia atau di Inggris gitu. Dia itu kerja di Toshiba besar, Pak. Lah, beberapa teman-teman karyawan di Toshiba itu tuh Muslim. Padarullah dia nggak punya keluarga. Tapi dia ngelihat amalan dan aktivitasnya Muslim, tuh akhirnya dia jatuh hati sama Muslim. Akhirnya masuk Islam. Belum sampai 24 jam, malamnya kena serangan jantung meninggal dunia. Padahal Islamnya baru tadi pagi. Itu rahmat, Pak, namanya. Paham di sini, Pak? Jadi kalau udah dapat rahmat tuh gede banget. Makanya ditaruh paling belakang. Kenapa nggak ditaruh di paling awal, Ustaz? Langsung warhamna wa'fu anna waghfir lana. Enggak gitu kaedahnya. Maafkan dulu, ampuni dulu, baru rahmat. Rahmat ini paling gede, Pak. Bapak ingat dulu pernah megang perempuan dengan tanpa hak gitu ya, sebelum pernikahan. Lalu kita bertobat, dan betul-betul kita bertobat, minta maaf, minta diampuni, dan minta rahmat. Maka semua catatan dosa hitam yang pernah dicatatkan oleh malaikat Atid itu langsung diganti, dipindah ke malaikat Raqib. Jadi ada yang namanya perpindahan dosa menjadi sebuah kebaikan. Makanya Allah menyatakan faulaika yubaddilullah. Yubaddil itu dari kata badala, yubaddilu, diganti langsung oleh Allah. Sayyiatihim, seluruh keburukan itu menjadi apa? Hasanat. Yang menarik adalah sayyiat disebut dalam bentuk plural, hasanat disebutkan dalam bentuk plural, Pak. Sayyiat itu dosanya banyak, digantinya apa? Bukan dengan hasanah. Enggak, Allah enggak menyebut hasanah. Sebagaimana dosamu banyak, digantinya dengan kebaikan yang banyak. Makanya sayyiat itu jamak taksir, hasanat itu jamak taksir. Kalau kata Imam Ibnu Katsir. Dan ini puncak rahmat, Pak. Makanya akhirnya kenapa kita berdoa, Rabbana Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin.
Rahmatmu yang aku harapkan. Lah rahmat dalam konteks pendosa itu apa? Kalau kamu pendosa, kok dapat rahmat, dosamu itu diganti oleh Allah menjadi sebuah kebaikan. Berdasarkan jumlah banyaknya dosamu, berdasarkan gantinya sebanyak jumlah dari dosamu itu. Seimbang, Pak. Beda dengan sampah ya, Pak. Kalau tadi kan kita ambilkan ilustrasi aja. Sampah, kita mengelola saat misalkan 10 kilogram, yang bisa dijadikan komoditinya tidak 10 kilogram, paling-paling 1 kilogram. Kalau ditimbang komoditi yang bisa dijual dari sampah. Kalau di sini, enggak, Pak. Dia seimbang dia. Hasanatmu, sayiatmu berapa? Sayiatmu itu keburukanmu berapa? 200. Maka digantinya hasanatnya pun 200. Kapan? Kalau dapat rahmat. Makanya akhirnya nanti di akhirat kalau sudah dapat rahmat, dosa kita ditutupi, Pak, sama Allah. Kan ada orang yang Allah ceritakan, yang Rasulullah sampaikan ceritanya begini. Ada orang melakukan dosa, dipanggil sama Allah, ditutup sama Allah, menjadi ruang privasi antara Allah dengan fulan itu. Ini dosamu, dia memandang dosanya sepanjang mata. Betul ya Allah, itu dosa saya. Betul nggak ini dosamu? Dosa saya ya Allah. Ya sudah, karena kamu sudah aku ampuni, aku maafkan, aku ampuni, aku rahmati. Dosanya itu lalu dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Itu namanya rahmat. Makanya nikmat, Pak, kalau kita berdoa, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Yang selama ini kita cuma amin, amin. Tapi kita nggak ngerti posisi masing-masing dan maknanya. Akhirnya disitulah kita mengerti. Wa'fu anna artinya apa, waghfir lana artinya apa, warhamna itu artinya apa. Pak Ujang paham? Udah lah 57 masuk nggak paham ya. Maka akhirnya disitulah yang menjadikan kita memahami. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Anta maulana, fangsurna alal qaumil kafirin. Nah, inilah menjadi pembahasan kita pekan depan kalau tidak ada udzur. Kalau tidak ada udzur, insyaallah kita lanjutkan. Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Kita sudah semakin paham setiap letak-letak dari ayat-ayat itu. Indahnya ilmu, Pak, meluruskan yang bengkok, memberikan cahaya pada apa yang tidak kita ketahui. Makanya betul, Allah itu kalau menginginkan kita baik itu simpel. Allah jadikan kamu paham. Inilah nikmatnya kita kalau diinginkan oleh Allah dalam kebaikan. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam setiap urusan kehidupan kita, insya Allah. Semoga yang memiliki hutang, Allah bayarkan hutangnya. Semoga yang masih terlilit riba, Allah hentaskan dia dari riba itu. Dan semoga dia dimaafkan, diampuni, dan dirahmati oleh Allah. Bagi yang belum memiliki keturunan, semoga Allah memberikan kepadanya keturunan. Bagi yang belum memiliki jodoh, semoga Allah dekatkan jodohnya dan Allah nikahkan. Jangan hanya dekatkan, kalau dekat itu belum tentu berjodoh. Semoga Allah dekatkan dan Allah nikahkan dengan seseorang yang baik dan tepat. Dan semoga Allah merahmati kita. Dan semoga pertemuan indah setiap pagi semacam ini akan menjadi sebuah perjumpaan kita di atas dipan di surga kelak. Amin, insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustadz terkait ayat terakhir yang tadi disampaikan Al-Furqan ayat 70. Ya. Bahasanya juga kalau di negeri kita sendiri banyak juga yang ternyata perbuatan dosa itu dibarengi dengan kebaikan. Ya. Gitu loh, banyak. Saya kebetulan ada di Bandar Lampung, jadi kemarin juga pernah ada kepala daerah yang hampir sudah menjadi kepala daerah, menyuruh semua ASN-nya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itikaf di masjid, tapi juga melakukan hal yang tidak baik gitu loh. Nah itu ketika hal yang seperti itu berjalan berbarengan gitu loh, itu konsekuensinya seperti apa? Ya. Kalau di sini kan bertobat, terus kemudian Allah beri kebaikan, terus orang itu melakukan kebajikan. Ya. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak, kaidah kita melakukan ketaatan itu adalah tidak mencampurkan kebaikan dan keburukan di satu tempat di waktu yang bersamaan. Wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Jangan mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan. Apalagi dengan sebuah niatan bahwasanya dia melakukan kejahatan lalu dia langsung berniat melakukan kebaikan supaya dengan kebaikan yang dia niatkan itu untuk langsung menghapuskan jejak dari sebuah dosa yang dia kerjakan. Contoh, dia niat nih, ada beberapa contoh Pak, orang Saudi dulu. Ini yang ngomong bukan saya, Syekh. Orang-orang Saudi itu punya gaya kehidupan semacam ini. Mereka pelajari ke seluruh dunia.
ke Indonesia, ke Jerman, kemana-mana, dengan melakukan hal-hal yang tidak terduga, dengan melakukan hal yang melampaui batas. Tapi setiap mereka balik ke Saudi, mereka mampir dulu ke Madinah, mereka mampir dulu untuk ke Raudhah. Setelah itu dia umroh, dia berikan waktu 3 hari dengan mengatakan dan berniat untuk menghapuskan dosa. Yang dosa itu sudah diniatkan juga. Nah, ini nggak boleh, nggak boleh. Orang akan berzina. Ada Pak, ini naudzubillahi min dzalik, tapi ada seorang ustaz cerita ke saya. Semoga kita terhindar dan kita bukan mengolok-olok dosa ya. Kita ngambil pelajaran. Ada seorang ustaz yang datang kepada saya. Ada orang yang dia itu kalau sedekah, tapi niatnya sudah zina duluan. Jadi dia sedekah 200 juta, 300 juta. Tapi sebelum sedekah itu diberikan, dia zina dulu. Dia booking perempuan. Nanti setelah booking perempuan, bayar perempuan itu, untuk billahi min dzalik. Setelah itu dia sedekah transfer 200-300 juta. Lalu dengan itu dia merasa sudah terhapus. Apa yang kita harus khawatirkan Pak? Ini namanya merasa aman dari hukuman Allah. Afa aminu makrallah. Emang kamu merasa aman dari hukuman Allah? Dan ini yang menjadikan kita paham. Ini hubungan transaksional Pak. Ya sudah, nanti dosa gampang lah, nanti saya sedekah. Itu yang tidak boleh Pak. Kapan kita menerapkan kaidah wa'ad bi'isayyi'atal hasanata tamhuha? Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik. Ya ketika kita betul-betul sudah menahan diri dari perbuatan buruk, tapi akhirnya kita tergelincir juga dengan perbuatan buruk. Kalau akhirnya timbul penyesalan karena sudah menahan diri tapi tetap tergelincir, sudah ikuti dengan perbuatan baik, tapi bukan sesuatu yang sudah direkayasa dan disetting dari awal sebelumnya. Tidak boleh Pak. Ada seorang wanita cerita, dia berzina gara-gara rayu maut laki-lakinya. Laki-lakinya itu ngaji. Kita nggak menghinakan, tapi kita ngambil ibrah. Laki-lakinya itu ngaji. Dan anehnya, perempuan itu mengatakan, setiap dia merayu saya untuk melakukan perzinahan, dia selalu berkata, Allah Maha Pengampun. Dibuka jilbabnya dia. Nah, ini nggak boleh, Pak. Ya, tentunya kita berlindung diri dan kita tetap mendoakan. Ya, semoga diampuni oleh Allah. Ya, karena kita menghina dosa orang kan kita khawatir akan terkena dosa itu diujikan kepada kita. Tapi itu menjadi sebuah ilmu serta hikmah bagi kita. Tidak bisa semacam. Banyak koruptor yang mereka ketika mengambil uang haram, mereka tuh sudah punya niat. Ambilnya 2 miliar. Nanti untuk anak yatimnya 1 miliar. Cari di panti asuhan 1 miliar. 1 miliarnya dikantongi. Nah, dia tenang. Kenapa? Kan saya ngambil 2 miliar. Lalu saya sedekahkan 1 miliar. Ya 1 miliar itu akan menghapus 1 miliar yang saya kantongi. Dia lupa. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik. Nggak mungkin nerima yang nggak baik. Allah itu baik dan nerima pasti yang baik. Tidak menerima yang tidak baik. Nah, itulah pintar-pintarnya setan, Pak. Dan setan itu berkolaborasi dengan hawa nafsu. Semoga Allah jaga kita. Saya ingatkan kembali ya Pak untuk saya. Kalau kita melihat ada saudara kita melakukan dosa, kalaupun kita menceritakan kembali, bukan untuk mengolok-ngoloknya, tapi mengambil pelajaran darinya. Karena kalau kita sudah mengolok-ngolok dosa orang, kita tidak akan dimatikan oleh Allah sampai kita diuji dengan dosa yang sama dan belum tentu kita selamat. Allah alam bisa. Ada lagi? Ujang? Ya Ustaz, kaidah sebaliknya. Kaidah bahwa setiap perbuatan buruk itu akan menghapus perbuatan baik. Sebagaimana api membakar jerami gitu. Jadi dosa-dosa pahala-pahala yang perbuatan baik itu akan berguguran. Ini apakah berlaku untuk dosa yang sekufu lah, selevel dengan perbuatan baik tersebut atau bagaimana Ustaz? Semua taubat selama dilakukan dengan proses yang benar, diilmui dalam proses taubatnya, dengan kejujuran kepada Allah, tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah, Pak. Umar bin Khattab itu dosanya apalagi yang lebih besar daripada dosanya Umar bin Khattab? Beliau melakukan syirik. Ada dosa lebih besar dari syirik? Tidak ada. Ada banyak saudara kita yang masuk Islam di Masjid Baitur Rahman, betul? Ketika kita tanya agamanya apa? Agama ini sebelumnya. Dia bersyahadat. Ada nggak dosa yang lebih besar daripada kesyirikan? Nggak ada.
Diampuni atau tidak? Kalau dia betul-betul bertobat, diampuni, Pak Ujang. Insya Allah diampuni. Selama betul-betul prosesnya benar. Tentunya kita harus paham, Allah itu mengajarkan kepada kita, tobat itu dua. Tobatul shadiqin wa tobatul kadzibin. Tobatnya orang yang jujur dan tobatnya orang yang pendusta. Tinggal itu aja kita mengilmuinya supaya perjalanan tobat kita maksimal dan sempurna. Paham Pak Ujang? Mana? Agak terbalik, Ustaz. Maksud saya perbuatan buruk yang bermaksiat yang menghapus dosa-dosa, menghapus pahala perbuatan Oh itu, ya ada. baik. Dosa itu ada dua secara sederhana. Dari tinjauan apa yang ditanyakan sama Pak Ujang. Ada dosa yang sifat dari dosa itu hanya mendatangkan keburukan. Tapi tidak ada konsekuensi lagi setelah itu. Ada dosa yang kedua. Dosa yang kedua itu konsekuensinya apa? Menghilangkan kebaikan yang telah kita lakukan. Jadi pemadam pahala. Apa dosa-dosa yang menjadi bagian dari spesifikasi pemadam pahala? Satu, kayak meninggalkan sholat asar. Meninggalkan sholat asar itu berbeda dengan ninggalin sholat duhur. Sama-sama dosa besar. Tapi kalau meninggalkan sholat asar, plus ada tambahannya. Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Orang yang meninggalkan sholat asar itu bukan hanya dosa besar, tapi seluruh amal kebaikannya pada hari itu dihapus sama Allah. Tapi maaf ya, jangan sampai nanti Bapak kalau ada yang sudah ketinggalan sholat asar, ya sudahlah maghrib isya sekalian, enggak dihapusin. Maka itu termasuk salah satu dosa yang mendatangkan pemadam ketaatan. Yang kedua, yang termasuk di antara pemadam pahala ketaatan, yaitu orang yang mereka tidak lapang pada ridho yang pahit yang Allah berikan kepadanya. Lau anfaqta misla jabala Uhudin ma qabilallahu minka hatta tu'mina bil qadari khairu wa syarri. Kalau kamu infak satu gunung Uhud Mas, misalkan Pak Ujang, Pripat itu miliknya Pak Ujang. Lalu Pak Ujang infakkan untuk Masjid Baitur Rahman dan Samila misalkan. Dah, Pripat semuanya untuk masjid. Maka Allah tidak ada hajat menerima. Allah tidak ingin menerima. Sampai orang yang berinfak itu memiliki keimanan kepada takdir, baik takdir dalam konteks yang manis ataupun dalam konteks yang pahit. Makanya mencela takdir itu buruk sekali. Mencela takdir itu buruk banget. Makanya kadang-kadang kita tidak sadar kalau ada yang bertengkar terus mencela takdir. Coba dulu saya nggak ketemu kamu. Tidak boleh gitu. Karena mencela takdir. Kalau sudah takdir pahit, terima. Jangan dicela. Karena mencela takdir yang buruk itu menghapuskan amal kebaikan kita. Yang ketiga, orang yang hobinya melakukan dosa, di saat dia meninggalkan dosa itu bukan karena Allah, tapi karena pandangan manusia. Ketika manusianya sudah hilang, orang-orangnya nggak ada, dia melakukan dosa. Itu termasuk salah satu di antara dosa yang menghapuskan amal kebaikan yang dilakukan manusia. Makanya Allah mengatakan ada orang yang nanti membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Fayaj'alallahu haba'an mansura. Dijadikan oleh Allah seluruh amal kebaikannya itu bagaikan debu yang berterbangan. Sauban, budaknya Nabi, tanya, siapa itu ya Rasulullah? Itu adalah orang yang mereka sholat kayak kamu, puasa sama kamu, sedekah sama kayak kamu. Kecuali idza khallu bimaharimillah. Kecuali kalau mereka sudah sendirian, nggak ada orang, celingok kanan kiri nggak ada orang, intahakuha. Kalau sudah sepi, nggak ada orang, dia melanggar semua kemaksiatan dan dosa. Karena apa? Meninggalkan dosanya bukan karena takut sama Allah, tapi karena takut pandangan manusia. Itu termasuk salah satu dosa yang bisa menghapuskan amal kebaikan. Ada 4, 5, 6, 7 kapan-kapan kita bahas. Paham Pak Ujang? Barakallahu fiik. Pertanyaan Pak Ujang mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Insya Allah kita lanjutkan. Anta maulana. Artinya anta maulana itu apa? Kenapa disebut maulana? Kenapa nggak disebut anta rabbuna? Nah, itu yang akan menjadi penjelasan kita. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.